sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang perbandingan kuantitatif. Diketahui bahwa persegi A dan lingkaran B memiliki keliling yang sama. Kemudian diketahui bahwa kuantitas P menyatakan luas persegi A dan kuantitas Q menyatakan luas lingkaran B. Jadi kita perlu mencari luas persegi dan lingkaran. Dari informasi yang diketahui, kita misalkan bahwa kelilingnya sepanjang X. Pertama, kita cari luas persegi terlebih dahulu. Di sini, keliling dari persegi adalah 4 kali panjang sisi, atau 4S. Sehingga diperoleh nilai dari X sama dengan 4S. Maka panjang sisinya adalah X dibagi dengan 4. Sehingga luas perseginya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka diperoleh X per 4 dikuadratkan. Hasilnya adalah X kuadrat per 16. Lalu selanjutnya kita akan hitung luas lingkaran. Pertama, diketahui bahwa keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr, seperti ini. Sehingga nilai dari X sama dengan 2πr. Maka diperoleh panjang jari-jari lingkaran adalah X dibagi dengan 2π. Sehingga luas lingkarannya adalah πr kuadrat. Kita ganti R-nya dengan X per 2π. Maka diperoleh π dikalikan X per 2π kuadrat. Hasilnya adalah πx kuadrat per 4π kuadrat. Pi-nya kita hilangkan 1, maka diperoleh x kuadrat per 4π. Dimana dengan pi 3,14 nilainya mendekati angka x kuadrat per 4 kali 3, yaitu 12. Seperti ini. Nah, sekarang karena kita tahu bahwa 12 kurang dari 16, jika dia jadi penyebut, maka tandanya dibalik. Maka berlaku hubungan X kuadrat per 12 lebih besar dari X kuadrat per 16. Itu artinya luas lingkaran lebih besar dari luas persegi. Maka hubungan yang benar di sini adalah Q lebih besar dari P. Jawaban yang benar pilihan yang B. Sama saja dengan P kurang dari Q. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang perbandingan kuantitatif. Diketahui informasi bahwa bilangan X dan Y memenuhi persamaan seperti ini. Kita diminta untuk menentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Kita selesaikan persamaan ini. Kita kalikan silang ya, maka akan diperoleh 9x ditambahkan 12 akan sama dengan 10y ditambahkan dengan 12. Kita bisa mengurangkan 12 ke masing-masing ruas, maka akan diperoleh nilai dari 9x sama dengan 10y. Jika kita nyatakan dalam bentuk perbandingan, nilai x banding y itu sama dengan 10 banding 9, seperti ini. Nah, di sini tidak ada informasi bilangan X dan Y-nya positif atau negatif. Sekarang kita perlu membagi kasus. Jika XY-nya positif, maka yang berlaku di sini karena X-nya itu 10, Y-nya 9, maka hubungannya adalah X lebih besar dari Y. Sekarang bagaimana dengan bilangan negatif? XY-nya keduanya negatif. Maka akan berlaku sebaliknya. Kita bisa memilih contoh X-nya adalah min 10. Y-nya adalah min 9. Di mana perbandingannya juga 10 banding 9. Ternyata nilai X di sini kurang dari Y. Karena informasi bilangan X dan Y-nya terlalu umum, tidak diperjelas positif negatif,
Maka ada dua kemungkinan ini. X bisa lebih besar dari Y, X juga bisa kurang dari Y. Maka hubungan yang benar di sini, hubungan kuantitas P dan Q tidak dapat ditentukan. Jawaban yang benar pilihan yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam peremparan sebuah mata dadu, peluang muncul mata dadu genap adalah, oke, dadu itu kan sebenarnya angkanya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka genap adalah angka yang bisa dibagi 2, berarti 2, 4, sama 6. Untuk menghitung peluang, rumusnya adalah banyaknya yang ditanyakan, pagar ini banyaknya, T itu ditanyakan, dibagi banyaknya semua, ya. Banyaknya yang ditanyakan adalah bilangan genap, yaitu ada 3. Dan semua angka ada 6, jadi 3 bagi 6. Nah, jadi jawabannya adalah setengah. Jawabannya yang D ya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang numerik berhitung. Diketahui informasi bahwa nilai ujian matematika siswa berupa bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 10. Jadi maksimumnya adalah 10. Kemudian informasi selanjutnya, nilai dari 7 orang siswa memiliki rata-rata 8 dan mediannya adalah 7. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai terkecil yang mungkin diperoleh oleh salah satu siswa tersebut. Di sini diketahui rata-ratanya 8. Itu artinya jumlah semua nilai ketujuh siswa tersebut adalah rata-ratanya dikalikan dengan banyaknya siswa, yaitu 8 dikalikan dengan 7. Di mana hasilnya jumlah nilai seluruh siswa adalah 56. Seperti ini. Sekarang kita gunakan informasi median. Misalkan nilainya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang paling kiri adalah terkecil, kemudian yang paling besar adalah nilai yang paling besar. Kemudian karena mediannya adalah 7, kita isikan di sini. Karena yang diinginkan nilai terkecil yang mungkin. Kita misalkan nilai terkecilnya adalah X. Di mana ini harus dibuat seminimum mungkin. Itu artinya karena ini minimum, untuk yang lain harus bernilai maksimum. Agar ini nilainya paling kecil. Sehingga kita lengkapi tabel di sini. Untuk yang di kanannya 7, kita isi dengan nilai maksimumnya, yaitu 10. Seperti ini. Semuanya nilainya 10. Lalu bagaimana yang di sini? Agar mediannya tetap 7, maka kita isi maksimumnya adalah 7. Seperti ini. Tidak akan merubah urutan ini. Mediannya tetap angka 7. Sehingga jika kita jumlahkan, nanti harusnya 56. Sehingga X ditambahkan 3 kali 7, ditambahkan 3 kali 10, hasilnya adalah 56. Maka diperoleh nilai X di sini adalah 56 dikurangi 3 kali 7, 21, ditambahkan dengan 3 kali 10, yaitu 30. Sehingga nilai X di sini adalah 56 dikurangi 51, yaitu 5. Jadi nilai terkecil yang mungkin diperoleh adalah 5. Jawaban yang benar pilihan yang Do. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang numerik berhitung. Diketahui informasi bahwa hasil penjumlahan sebanyak 101 bilangan genap yang berurutan, hasilnya adalah 13.130. Kita diminta untuk menentukan jumlah 3 bilangan terkecil pertama. Di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah kita gunakan bilangan yang paling tengah. Kita misalkan bilangan tengahnya adalah X. Seperti ini. Maka bilangan setelah X adalah X tambah 2. Karena genap. Jadi selisihnya pasti 2. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Nilainya adalah X min 2. Seperti ini. Yang sebelumnya lagi adalah X min 4. Dan nilai setelah X plus 2 adalah X plus 4. Seperti ini. Sampai berapa banyak? Nah, di sini karena banyaknya adalah
101 bilangan genap dan tengah-tengahnya adalah X, maka di kanannya ada sebanyak 50 bilangan. Dan di kirinya juga ada sebanyak 50 bilangan, seperti ini. Sehingga untuk bilangan yang terbesar di sini, sebentar kita ganti warnanya. Ini berlaku seterusnya. Dan yang terbesar adalah X ditambahkan 100. Di sini 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 100 ada sebanyak 50 bilangan. Dan yang paling kecil di sini adalah nilainya X min 100. Seperti ini. X min 100 sampai X min 2 itu ada sebanyak 50 bilangan. Sehingga jika kita jumlahkan ini semua akan saling menghabiskan. Min 100 akan habis dengan plus 100, nanti min 98 akan habis dengan plus 98, sampai seterusnya min 2 akan habis dengan plus 2. Sehingga diperoleh tersisa X semua sebanyak 101, yaitu 101X seperti ini. Karena ternyata jumlahnya adalah 13.130, maka diperoleh 101X nilainya 13.130. Jadi nilai X-nya adalah 13.130 dibagi dengan 101, yaitu 130. Karena yang ditanyakan jumlah 3 bilangan terkecil pertama, maka harus kita cari nilainya. Bilangan terkecilnya adalah X min 100, yaitu yang ini. Maka diperoleh nilainya adalah 130 min 100, yaitu 30. Maka jumlah 3 bilangan pertama adalah, kita jumlahkan saja, yaitu 30 tambah 32 tambah 34, yaitu bilangan genap berurutan. Jumlahnya adalah 96. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Perbandingan jumlah kelereng amat dengan cemen adalah 7:5. Sedangkan perbandingan jumlah kelereng bagio dan amat adalah 3:4. Nah, jadi seperti ini ya. A banding C 7:5, B banding A 3:4. Nah, pertama kita harus menyamakan bagian A-nya di sini. Kenapa? Karena yang A ini 7, yang A ini 4 ya yang di bawah. Nah, supaya kita nanti ke depannya bisa menggunakan cara cepatnya. Nah, pertama, gimana cara menyamakan ini? Gampang ya. Yang 7 ini kita kalikan dengan 4. Dan yang 4 ini kita kalikan dengan 7. Seperti itu. Nah, ini kalau kita kalikan 4, 7-nya kali 4, 5-nya juga kali 4 ya. Jadi dapat nih. 7 kali 4, 28. 5 kali 4, 20. Begitu pula yang ini. Berarti ini 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. Nah, sekarang kedua-duanya sudah sama ya. Sudah sama-sama 28. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kita bisa menggabungkan menjadi seperti ini. BAC 21, 28, 20. Nah, jadi fungsinya menyamakan 7 dan 4 ini, ya intinya supaya bisa digabung menjadi bentuk seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita cari kelipatannya, tinggal tambah X itu ya. Nah, ini cara cepatnya, tambah X aja di setiap ininya. Oke. Nah, kita akan mencari nilai dari X ini. Dengan lihat di sini. Jika selisih jumlah kelereng amat dan cemen adalah 16. Berarti A minus C ini sama dengan 16. Kita tahu bahwa A adalah ini 28X. Dan C adalah 20X ya. Ya berarti 28X dikurangi 20X ini sama dengan 8X. Berarti X sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apa? Adalah banyaknya kelereng bagio. Berarti B ya. B ini sama dengan 21X. X-nya kita sudah peroleh 2. Ya, berarti 21 kali 2 adalah 42. Jadi jawabannya yang C. Perbandingan kelereng Egi dan Legi adalah 3:2. Jika selisih kelereng mereka 8, jumlah kelereng Egi dan Legi adalah... Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus ingat rumusnya ya. Yaitu jumlah sama dengan plus dibagi minus dikali selisih. Kalau ditanyakannya selisih, berarti gunakan rumus yang kedua. Minus dibagi plus dikali jumlah. Nah, karena ini ditanyakannya adalah jumlah kelereng. Nah, berarti kita pakai rumus yang pertama. Jumlah sama dengan
plus dibagi minus dikali selisih. Plus ini maksudnya apa sih, plus sama minus ini? Nah, plus sama minus ini maksudnya adalah penjumlahan dan pengurangan dari yang ini, dari perbandingannya. Nah, jadi yang tambah itu ya tinggal tambahkan, 3 tambah 2. Kalau minus, berarti kurangkan, 3 kurangi 2. Selisihnya sudah diketahui juga dari soal, yaitu 8 ya. Ini berarti. Ya udah, berarti 3 tambah 2, 5. 3 kurangi 2, 1 kali 8. Berarti 5 kali 8, 40 ya. Jadi jawabannya A. Nah, jadi begitu ya untuk mengerjakan soal tipe ini menggunakan cara cepatnya. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini adalah soal perbandingan, teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu, dia termasuk perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah dengan kita memperhatikan apa sih yang dibandingkan. Di soal ini yang dibandingkan adalah pakaian ya dengan waktu. Nah, terus kita pakai logika kita. Kalau pakaiannya banyak dibuat ya, berarti waktu yang diperlukan juga harusnya makin banyak ya. Beda kan kalau kita membuat 10 baju dengan 100 baju. Tentu waktu yang diperlukan adalah yang paling banyak adalah yang membuat 100 baju ya. Nah, makanya nih kalau pakaiannya makin banyak, waktunya juga makin banyak. Nah, karena ini kalau pakaian banyak, waktu juga banyak, berarti ini disebut berbanding lurus ya. Kalau berbanding terbalik itu sebaliknya. Kalau misalkan pakaiannya banyak, nanti waktunya sedikit gitu ya. Ya, ada nanti contoh kasus yang seperti itu. Itu berbanding terbalik. Nah, untuk kasus yang ini, karena kalau pakaian naik, waktu juga naik, berarti dia termasuk perbandingan lurus ya. Nah, cara mengerjakan perbandingan lurus, pertama kita lihat di sini. Di sini 60 pasang pakaian bisa dikerjakan dalam waktu 18 hari. Nah, berarti kita simpan sejajar si 60 dan 18-nya ya. Kemudian di sini kalau penjahitnya ini bekerja selama 24 hari, kita simpan di sini ya, sejajar dengan 18. Kenapa? Karena ini sama-sama waktu ya, 18 hari, 24 hari. Nah, berarti ini kategorinya waktu, berarti simpannya di kanan. Nah, pertanyaannya kalau 24 hari, berapa baju yang bisa dijahit gitu ya. Nah, ini X kita yang akan kita cari. Terus kita kasih tanda bagi sama dengan bagi seperti ini. Nah, jadilah ini dia rumusnya. Ya, kita tinggal mencari nilai X ini ya dengan metode biasa ya, kali silang. Jadi yang ini 60 kali 24 sama dengan 18X. 60 dan 18 bisa kita cari coret. Yang ini jadinya 10, yang di sini 3. 3 dan 24 bisa dicoret juga, hasilnya 8 ya. Jadi X-nya sama dengan 80. Jadi jawabannya yang C. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang numerik berhitung. Diketahui informasi bahwa dua buah bilangan apabila dijumlahkan jumlahnya adalah 155. Dan ternyata selisih kedua bilangan tersebut adalah 13. Di mana bilangan yang pertama nilainya lebih besar dari bilangan yang kedua. Yang ditanyakan berapakah nilai dari bilangan yang kedua. Kita misalkan bilangan yang pertama adalah X dan bilangan yang kedua adalah Y. Maka berlaku hubungan bahwa X ditambahkan dengan Y, nilainya adalah 155. Kemudian nilai X dikurangi dengan Y, yaitu selisihnya, adalah 13. Karena yang ditanyakan adalah nilai dari bilangan kedua, atau Y, maka kita akan mengeliminasi variabel X. Caranya dengan mengurangkan kedua persamaan tersebut. Maka diperoleh X dikurangi dengan X habis, kemudian Y dikurangi dengan negatif Y, hasilnya adalah 2Y. Lalu 155 dikurangi dengan 13, hasilnya adalah 142. Nah, dari sini kita dapat peroleh nilai dari Y adalah 142 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 71. Maka bilangan yang kedua nilainya adalah 71. Jawaban yang benar pilihan yang B. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang figural analogi. Diketahui ada pasangan gambar yang pertama seperti ini, kita harus menemukan polanya untuk digunakan di gambar yang kedua di sini. Nah, dari pasangan gambar yang pertama kita lihat unsurnya. Di sini ada dua, yang pertama bentuk lingkaran hitam ini, dan yang kedua adalah bentuk kotak yang di dalamnya ada hati. Ternyata kedua unsur tersebut berubah posisinya akan seperti ini. Kita harus membedakan dua unsur ini, yaitu kita beri label manakah unsur yang letaknya di kanan
yaitu lingkaran hitam ini, dan manakah yang di kiri, yaitu kotak yang berisi hati. Kemudian kita lihat bagaimana unsur tersebut berubah. Mulai dari lingkaran hitam ini. Awalnya posisinya di sini, ternyata pindah ke sini. Pola perubahannya adalah diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Kemudian untuk kotak ini, ternyata dia diputar searah jarum jam, namun sebesar 180 derajat. Awalnya di kiri bawah, pindah ke kanan atas. Dengan menerapkan pola yang sama, unsur yang di kanan adalah yang bentuk panah ini. Dan yang di kiri adalah bentuk bulan. Untuk yang di kanan, kita putar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Awalnya menghadap ke atas, maka akan berubah menjadi menghadap ke kanan, seperti ini. Kemudian bulan ini, awalnya di kiri, jika diputar 180 derajat searah jarum jam, maka dia akan pindah ke kanan. Kurang lebih seperti ini. Bentuk utamanya lingkaran tetap, maka jawaban yang benar adalah pilihan yang E.